Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Kitab Raja-Raja. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Sebagai gantinya, akan kuberikan kebun anggur yang lebih baik, atau jika engkau lebih suka, akan kubayar harga kebun itu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Semoga Tuhan mencegah aku memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati. Ia gusar karena perkataan Nabot orang Yisrael itu, "Aku tidak akan memberikan milik pusaka leluhurku kepadamu." Maka berbaringlah raja di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya. Ia tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawab Ahab kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau yang menjadi raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu." Isabel lalu menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Para tua-tua dan pemuka yang tinggal sekota dengan Nabot melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Sesudah itu mereka membawa Nabot keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Kemudian mereka menyuruh orang kepada Isabel, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati." Ketika Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia segera bangun,
dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya kita merasa hidup akan lebih baik jika memiliki sesuatu yang saat ini belum kita miliki. Mungkin sebuah kesempatan, mungkin sebuah jabatan, mungkin sebuah pencapaian, mungkin sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Keinginan seperti itu adalah bagian dari hidup manusia. Namun sabda hari ini mengingatkan bahwa tidak semua keinginan perlu diikuti kemanapun ia membawa kita. Dalam bacaan hari ini, Raja Ahab menginginkan kebun anggur milik Nabot. Ia menawarkan untuk membeli atau menukarnya dengan kebun yang lain. Namun Nabot menolak, bukan karena keras kepala, melainkan karena kebun itu merupakan warisan keluarganya yang tidak dapat begitu saja dilepaskan. Sampai di titik ini, tidak ada yang salah. Nabot mempertahankan haknya. Ahab menerima penolakan. Seharusnya persoalannya selesai di sana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ahab membiarkan kekecewaannya memenuhi hati dan pikirannya. Ia murung karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Lalu Isabel mencari jalan agar keinginan itu tetap terpenuhi. Nabot difitnah, kebenaran diputarbalikkan, dan akhirnya ia kehilangan nyawanya. Semua itu berawal dari satu hal yang tampak sederhana, keinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa masalah besar seringkali tidak muncul secara tiba-tiba. Seringkali semuanya dimulai dari hal-hal yang tampak kecil, dari rasa iri yang dibiarkan bertumbuh, dari ketidakpuasan yang terus dipelihara, dari keinginan yang perlahan menjadi lebih penting daripada kebenaran. Kita mungkin tidak pernah melakukan apa yang dilakukan Ahab dan Isabel. Namun sabda ini tetap mengajak kita untuk memeriksa hati. Apa yang terjadi ketika keinginan kita tidak terpenuhi? Apa yang terjadi ketika orang lain memperoleh sesuatu yang kita inginkan? Apa yang terjadi ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan kita? Kadang-kadang bukan penolakan yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah cara kita menanggapi penolakan itu. Kadang-kadang bukan karena kita tidak mendapatkan sesuatu. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita merasa harus mendapatkannya dengan cara apapun. Sabda hari ini mengajak kita untuk belajar menerima bahwa tidak semua yang kita inginkan harus menjadi milik kita. Tidak semua kesempatan harus kita miliki. Tidak semua keinginan harus dipenuhi. Dan tidak semua jalan yang dapat ditempuh adalah jalan yang benar untuk ditempuh. Ketika hati belajar menerima kenyataan itu, kita menjadi lebih bebas. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa iri. Kita tidak lagi mudah kecewa ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Kita tidak lagi tergoda mengorbankan kejujuran demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebab pada akhirnya nilai hidup seseorang tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang berhasil ia miliki, melainkan oleh kesetiaannya untuk tetap berjalan dalam kebenaran, bahkan ketika ia tidak memperoleh semua yang diinginkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, bantulah kami untuk menjaga hati kami
dari keinginan-keinginan yang dapat menjauhkan kami dari kebenaran. Ajarilah kami untuk bersyukur atas apa yang telah kami terima dan untuk tetap jujur serta setia ketika keinginan kami tidak terpenuhi. Semoga dalam setiap pilihan hidup, kami selalu mengutamakan kehendak-Mu di atas keinginan kami sendiri. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.